Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ngopi, ngobrol inspirasi. Kali ini ngopi kembali hadir bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan untuk mengulas hal-hal yang menarik, hal-hal yang edukatif berkaitan dengan pendidikan dan keagamaan yang ada di Kabupaten Grobogan. Baik sobat ngopi semuanya, setelah sekian lama ngopi rehat, kali ini ngopi kembali hadir dan kedatangan bintang tamu yang istimewa tentunya. Dan dengan saya Benny Subagja selaku host yang akan menemani perjumpaan kita sampai dengan 20 menit ke depan. Hadir bersama saya hari ini yaitu seorang penyuluh agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Beliau adalah Aloysius Pandega Putra Pratama ya, SPD, yang merupakan penyuluh agama Katolik di Kabupaten Grobogan. Bagaimana Mas Ega, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik, sehat. Selama di sini semakin melebar. Amin ya. Jadi hari ini sebagai edisi podcast pertama setelah sekian lama kita rehat, kita kedatangan Mas Ega karena sebetulnya Mas Ega ini adalah PNS formasi tahun 2024 ya Mas ya? Betul, betul. Jadi ini pertama kalinya ya hadir di podcast ngopi First time. Mas Ega hadir di podcast ngopi untuk kita semua. Baik, sahabat ngopi semuanya, sebetulnya sebagai seorang penyuluh agama Katolik dan for your information, beliau ini adalah satu-satunya penyuluh agama Katolik di Kabupaten Grobogan dan termasuk baru. Masa kerja 1 tahun ya di Kabupaten Grobogan, dan menurut data statistik pada tahun 2025 dari 1.500.000 penduduk yang ada di Grobogan, sekitar 3.300 masyarakat kita beragama Katolik. Nah, sehingga menjadi sebuah hal yang menarik untuk mengetahui sebetulnya apa sih kesibukan Mas Ega sebagai seorang penyuluh agama Katolik. Ya. Ada hal yang menarik yang akan saya tanyakan kepada Mas Ega. Yang pertama, boleh nggak sih Pak cerita tentang sejak kapan sebenarnya Bapak ini mengemban tugas sebagai penyuluh agama Katolik di Kabupaten Grobogan, dan sebetulnya apa yang memanggil seorang Aloysius Pandega untuk menjadi penyuluh agama Katolik? Silakan. Oke, terima kasih Mas Benny, sahabat ngopi semuanya. Mungkin Mas aja Mas ya, jangan Pak. Oh, oke. Masih ini ya? Ya. Masih available ya? Masih Oh, ya. hampir. Hampir. Oke. Oke, seperti yang disampaikan Mas Benny tadi, saya di sini baru 1 tahun. 1 tahun dan FYI, FYI kami satu angkatan. Kami sama-sama masuk di sini tahun 2025. Dan apa yang memanggil saya menjadi penyuluh adalah selama ini kesan masyarakat terhadap, terutama umat Katolik terhadap Kementerian Agama itu waktu itu urusannya hanya soal haji, soal dakwah, ya apapun yang berbau umat agama Islam. Mayoritas umat Katolik masih banyak yang mengira Kementerian Agama itu yang diurusi ya umat Islam. Padahal kan seperti yang kita tahu, namanya juga Kementerian Agama, otomatis yang diakomodir adalah ke-6 agama yang diakui secara resmi di negara Indonesia. Nah, ini yang membuat saya terpanggil supaya menunjukkan bahwa Kementerian Agama itu benar-benar hadir di tengah umat Katolik. Secara khusus di sini di umat Katolik wilayah Grobogan, di mana tempat saya bertugas. Selain itu, jika saya melihat kenyataan atau realita umat Katolik, yang membuat saya terpanggil adalah saya ingin hadir di tengah umat Katolik, di tengah masyarakat, yang mana saya adalah umat awam, bukan imam, bukan biarawan, yang mana penyuluh agama ini mengakomodir rasa keinginan atau panggilan saya untuk hadir di tengah umat. Karena sebagai awam, pekerjaan apa sih yang bisa membuat awam itu hadir di tengah umat Katolik secara langsung? Guru ya hanya di sekolah. Kalau pelayanan di gereja ya itu bukan pekerjaan, itu pelayanan. Dan saya rasa penyuluh agama ini adalah pekerjaan yang mengakomodir panggilan saya untuk hadir di tengah umat yang notabene saya adalah seorang awam. Mungkin itu Mas.
Luar biasa sekali dari Mas Ega nih. Saya mendengarkannya ya merasa tersentuh ya, karena apa, selama ini mungkin orang melabeli Kementerian Agama itu mungkin ngapunten hanya ngurusi agama Islam, padahal tidak. Padahal pada data di Kabupaten Grobogan kita ada umat Katolik, Kristen, juga ada umat Buddha, bahkan umat Hindu ya, ada umat Konghucu juga. Nah, dan salah satunya yang hadir hari ini adalah Mas Ega selaku penyuluh agama Katolik. Dan kalau bisa saya tarik satu kesimpulan, berarti tadi adalah semangat ingin melayani gitu ya Mas. Betul, jadi, sangat betul. Profesi yang bagaimana saya bisa melayani umat gitu ya. Jadi gini Mas Ega, tentu banyak yang mungkin bertanya ya, penyuluh agama apalagi Katolik ini biasanya apakah dia hanya tugas di gereja saja atau sebenarnya bagaimana sih cakupan kerjanya seorang penyuluh agama? Oke, penyuluh agama itu kan bagi masyarakat umum kan sebuah istilah yang masih cukup asing. Penyuluh nyambut gawe opo? Nah, itu kan. Kalau di kantor jelas. Di kantor pelayanan di PTSP atau masalah keuangan, penyuluh agama nyambut gawe opo? Memang penyuluh agama itu tugasnya di kantor, betul. Tapi mayoritas tugas dari penyuluh agama adalah ya tadi mengunjungi umat-umat. Langsung terjun langsung ke wilayah umat agama. Seperti saya ya umat Katolik. Dan karena saya di sini sendiri, otomatis wilayah cakupan saya satu kabupaten, single fighter. Bukan luas loh Mas. Nah, makanya itu harus ke tidak hanya di wilayah kota, di wilayah Purwodadi, tapi juga ke pelosok-pelosok. Selama di sana ada umat Katolik, di sanalah saya harus hadir. Jadi penyuluhan agama Katolik khususnya itu tentu yang pertama adalah memberikan pendampingan keagamaan, bimbingan rohani, seperti memberikan renungan, lalu mungkin juga memimpin ibadat sabda. Ini bukan ekaristi ya, kalau ekaristi kan hanya imam yang boleh. Kalau seperti kami boleh saat sarasean gitu boleh memberikan renungan, memberikan khotbah gitu boleh. Kemudian selain itu, selain soal agama, penyuluh agama secara umum itu juga ada tugas untuk menggaungkan apa yang menjadi Astaprotas Kemenak. Salah satunya yang saat ini sedang ramai dibicarakan adalah ekoteologi. Jadi bagaimana penyuluh agama itu menggaungkan ekoteologi dari sudut pandang agamanya masing-masing. Dari sudut agama Katolik, ya nanti kita mengambil mungkin bacaan-bacaan dari kitab suci Katolik, mungkin juga dari ajaran gereja yang tentu itu selaras dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar tentang ekoteologi. Selain itu tidak hanya secara kunjungan tatap muka langsung seperti ini tatap muka langsung, bisa juga lewat media sosial. Contohnya salah satunya podcast, atau mungkin yang sudah saya lakukan selama ini membuat video-video renungan. Supaya apa? Supaya umat-umat yang mungkin belum terjamah atau mereka-mereka yang kan luas ya, saya belum tentu bisa rutin. Mereka bisa menerima pengajaran, menerima bimbingan-bimbingan rohani melalui apa yang saya sampaikan di media sosial. Selain itu juga barangkali ada umat agama Katolik di wilayah lain yang barangkali bisa juga menyaksikan atau lebih luas ya. Lebih luas, betul. Jangkauannya lebih luas, tidak hanya terpaku pada offline atau tatap muka terus menerus. Begitu Mas Benny. Oke, dua hal besar yang bisa saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah penyuluh agama itu cakupan kerjanya sudah sangat luas ya Mas. Betul. Dan salah satunya karena kita bagian dari Kementerian Agama, kita juga harus membawa misi dan visi-misi dari Kementerian Agama. Program-program salah satu adalah ekoteologi gitu ya. Betul. Sebenarnya yang bisa menyatukan kita di antara moderasi juga ekoteologi. Betul. Bahwa semua agama sebenarnya menjunjung kerukunan dan juga kecintaan terhadap alam gitu. Mungkin begini Mas, tadi sampaikan Grobogan kan luas, umat ada banyak. Berarti kan bisa dia ambil kesimpulan bahwa jenengan kerjanya juga tidak cuma jam kerja aja ini ya. Berarti ada pelayanan yang dilakukan di hari libur atau mungkin malam hari. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas. Jadi seperti yang kita tahu, masyarakat itu kan bekerja.
kita tidak mungkin dong kita mengganggu jam kerja mereka. Kalau kami penyuluh agama memaksakan untuk melakukan kepenyuluhan di jam kerja sesuai jam kerja kantor Kementerian Agama, ya akan susah, akan sulit karena umat yang lain pasti sedang bekerja juga sama dengan yang di Kemenag. Maka mayoritas kegiatan penyuluhan saya secara khusus itu setelah jam kerja, jam 4 ke atas, atau mungkin ada yang jam 7 malam baru mulai, ada yang setengah 5, ada yang pasti di luar jam kerja, karena menyesuaikan mereka itu slow-nya atau longgarnya ya setelah jam kerja. Apalagi kalau yang mending kalau masih di kota ya jam-jam 7 masih aman. Nah jam 7 kalau misalkan salah satu wilayah di barat yang beberapa kali saya kunjungi adalah di Penadaran. Di Penadaran itu mereka Gubuk setiap ya, betul di Gubuk itu masuknya paroki Gubuk. Itu mereka ada yang namanya persekutuan Kodok Kliwon. Apa itu? Kelompok doa malam Jumat Kliwon. Jadi setiap malam Jumat Kliwon, hari Kamis malam itu mereka berkumpul di Gua Maria Senang Jati untuk berdoa, untuk beribadat. Nah itu mulainya jam 7. Otomatis saya berangkat ya mungkin 1 jam kalau dari Pordadi ya. Berangkat jam 6, pulang mulai jam 7, selesai mungkin jam 9 itu sudah plus dengan ngobrol-ngobrol, sudah dengan ngobrol dengan umat, berbincang-bincang. Jam setengah 10 baru balik Pordadi sampai Pordadi setengah 11, ya itu sudah. Ya bukan resiko ya, karena kalau resiko kan kesannya negatif. Nah, itu sudah menjadi hal yang pasti terjadi. Semacam tantangan ya Mas. Betul, yang tantangan. Membuat kita semakin semangat justru ya. Iya, betul. Itulah yang bagi saya hal yang unik ya? Saya selama ini kan berkutat di rumah saja. Saya kan aslinya Solo. Ternyata produk impor. Produk impor. Saya aslinya Solo. Solo itu kan kota ya Mas? Kota dan cakupannya kan kecil. Ketika saya ada kegiatan ya mungkin saya ngajar di sekolah, selesai sore pulang, malam ke gereja, ada kegiatan pulang ya tidak terlalu jauh lah. Nah ini kan pengalaman baru. Pengalaman baru yang harus saya jalani karena ya ini panggilan saya. Panggilan kan pasti ada enaknya, pasti ada tidaknya. Lah, yang tidak enak ini harus diambil positif lah. Jangan dijadikan beban. Begitu. Selalu ingat slogannya Kementerian Agama. Apa Mas? Ikhlas beramal. Luar biasa sekali mereka. Ngomong-ngomong tentang pelayanan yang ada di gereja, berarti tidak hanya yang di barat ya, di timur pun ada ya. Di timur. Daerah mungkin Wirosari ya kalau tidak salah. Betul. Itu sama, berarti sejauh ini berarti yang menyemangati Mas Ega itu sebenarnya adalah umat itu sendiri gitu ya. Betul. Jadi ketika umat itu saya datangi, saya kunjungi, mereka bahagia, wah itu sudah lebih dari salam tempel gitu. Aduh. Maksudnya salam tempel itu Mas ditempeli kacang atau gitu ya. Nah, karena kan memang penyuluh tidak boleh menerima selain dari gaji. Iya, betul. Pelayanan di kita, berarti saya sampaikan juga dong, pelayanan di kita apakah ada biayanya? Tidak ada. 0 rupiah. Jadi misalnya manggil Mas Ega, ada umat Katolik, Pak Ega ini saya di rumah ada layanan meskipun hanya di lingkup kecil, ini saya bisa ngundang Pak Ega apa tidak? Sangat boleh, sangat boleh dan tidak perlu disiapkan apa-apa. Ya karena itu sudah menjadi tugas. Padahal malam hari. Padahal hari Sabtu, hari Minggu. Tidak masalah. Itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban. Karena ya pekerjaan ini ya menurut saya seperti itu. Kemudian apa tadi? Ya terakhir masalah ikhlas tadi Mas. Umat menjadi semangat kita. Nah itu, jadi saya sangat senang ketika umat itu saya datang, mereka menyambut dengan bahagia, itu sudah sangat menggembirakan. Jadi apa yang membuat saya semangat ya betul Mas Benny yang Mas Benny tadi katakan, umat itu sendiri. Umat merasa bahwa ternyata Kemenag itu enek sing Katolik, ada yang Katolik. Nah itu kesan yang berarti umat bahagia nih, akhirnya ada pihak Katolik dari yang ada di Kemenag. Umat merasa diperhatikan,
tidak hanya dari gereja, tapi umat merasa bahwa negara juga memberikan perhatian kepada umat Katolik. Gitu. Dan mungkin plusnya kalau pulang karena tahu saya anak kos, ya adalah itu diberi roti ya gitu kan. Aduh. Itu karena nasib anak kos, mereka tahu. Berarti ada sebetulnya semacam hubungan timbal balik gitu ya, yang didasari dengan semacam chemistry atau cinta kasih. Betul. Ya bahasanya ya. Betul, Kalau betul. kita mau memberi, Iya. otomatis juga orang juga akan memberi balik gitu Iya. Mas kepada kita. Iya. Tapi sebentar ya. Mas Beni, tapi itu jangan dijadikan patokan. Oke. Artinya kita memberi jangan karena kita mengharapkan mau imbalan. memberi, oke. Ya karena kita memberi karena kita harus memberi. Ini tugas Gitu. kita. Ya itu Ini panggilan kita. Betul, panggilan kita. Maka kita memberikan sesuatu itu ya harus dengan penuh keikhlasan. Tidak bisa memberikan karena kita mengharapkan imbalan. Kalau kita mengharapkan imbalan, ternyata nggak dapat imbalan kan akhirnya kecewa. Nanti kalau mau berbuat baik lagi jadi pikir-pikir. Nah itu kan jadi masalah buat kita sendiri. Oke. Sementara kita harus selalu berbagi, selalu memberikan diri kita. Berarti kalau berbisnisnya harus dengan Tuhan gitu ya. Oh iya, Tidak betul. tidak boleh mengharapkan dari selain itu. Betul. Oke. Menarik ketika tadi Mas Ega mengatakan bahwa ketika Mas Ega datang, umat merasa bahwa ternyata Kemenang ini adalah rumah kita bersama gitu. Berarti Betul. saya bilang Ya, gitu ya. ya. Rumah kita bersama yang bisa kita ajak cerita, yang bisa kita berikan sebuah keluh kesah gitu ya Mas Ega. Oke, ada nggak sih satu pengalaman yang mungkin berkesan selama 1 tahun terakhir? Apa yang menurut Mas Ega paling berkesan dalam melayani umat? Yang berkesan mungkin ya itu tadi, jangkauannya kan jauh. Aha. Jadi bagaimana saya harus melakukan perjalanan yang jauh, lalu pulang juga masih jauh lagi. Itu pulang sendiri ke ya Mas ya? Sendiri. Waduh. Sama siapa lagi? Sendiri. Mungkin pernah waktu itu saya ada kegiatan di Tambak Selo. Tambak Selo itu Wirosari ke Utara itu Mas, itu Utara. arah daerah pegunungan itu. Betul. Ya, oke. Tapi belum sampai jauh-jauh. Belum banget. ya. Oke, ya. Wirosari ke utara itu mereka kegiatannya mulai jam 5. Sementara saya kan masih buta map, ini kan di sini masih baru waktu itu. Oke. Saya nggak tahu, akhirnya saya kira-kira ya 1 jam. Saya kira-kira 1 jam sampai 1 jam setengah perjalanan. Akhirnya sebelum jam 4 saya harus sudah keluar kantor, belum mandi, masih bawa tas laptop, berangkat ke Tambak Selo, dan rasa capek perjalanan itu seketika hilang. Ketika wah akhirnya sampai sini Mas, gimana kabarnya, kenalan, mereka antusias. Ada yang bingung juga, ini orang dari mana gitu. Nah, itu kan saya juga malah tergelitik. Wah, ada orang yang bingung, ini kesempatan buat saya perkenalan. Dan yang menarik adalah mereka sangat open, sangat terbuka terhadap orang-orang baru yang mana saya kan sama sekali asing di sana. Mereka sangat open, dan itu kebanyakan umat atau semua umat yang saya temui seperti itu. Mereka tidak ada yang namanya penolakan, Mas besok aja ya, atau Mas jangan kesini ya, nggak ada. Kemarin juga ketika kami pelantikan PNS, kita kan diminta untuk nanam pohon ya, bibit pohon. Itu saya menghubungi salah satu tokoh yang ada di mana? Toro. Di Toro kan juga ada gereja. Saya telepon ke ketua lingkungannya. Pak, saya mau nanam pohon. Gimana, Pak Mboten boleh nggak? Oh boleh Mas, silakan. Mau nanam berapa? Nanam berapa, sama siapa aja? Mboten nih. Akhirnya saya ceritakan ini tugas dari Kemenak, Pak. Tugas pribadi, jadi hanya 1 pohon saja. Nanti saya mohon izin untuk nanam di gereja ya, boleh nggak gitu. Maksudnya poinnya tuh sebegitu welcome-nya gitu ya. Jadi sangat antusias. Jangan nanam pohon Mas. Jangan mau katakanlah bikin kebun di sini boleh, misalnya begitu. Betul. Mereka sangat antusias. Berarti Mas Eka sudah memberikan semacam kenangan yang positif bagi mereka. Oke. Kita tahu bahwa Grobogan juga termasuk daerah yang
plural ya Mas ya. Yeah. Kita sangat majemuk. Apa sih harapan Mas Ega khususnya untuk kerukunan di Kabupaten Grobogan dan juga harapannya untuk umat Katolik di Kabupaten Grobogan ya? Untuk kerukunan umat beragama, puji Tuhan selama saya setahun di sini saya belum, tapi jangan sampai ya. Oh, jangan sampai. Mendengar gesekan-gesekan antar umat beragama, dan ini saya bersyukur semoga bisa semakin ditingkatkan lagi, bahkan mungkin nanti dimungkinkan setiap hari raya keagamaan di Grobogan akan ada event-event tertentu, itu kan sehingga umat atau masyarakat itu bisa tahu, oh seperti ini toh perayaan agama A, B, C. Nah itu perayaan agama Islam ya sudah kita tahu bersama. Katolik Paskahan itu gimana tuh, Natalan gimana? Semacam mungkin religion fire gitu ya. Betul. Itu kan nanti siapa tahu nanti ada waktu, ada kesempatan dan ada tenaga. Seperti Buddha, gimana tuh Waisak itu, Hindu itu Kuningan, Galungan, Nyepi bagaimana, dan penghujung Imlek ada barongsai ya. Itu menyenangkan. Kata orang tak kenal mau kata saya. Ya, jadi bagaimana kita mau sayang kalau kita belum kenal sebetulnya. Betul. Terus kemudian bagi umat Katolik sendiri ya saya selalu menggaungkan, saya selalu menyampaikan kepada umat Katolik khususnya di Grobogan supaya kita itu ajaran agama Katolik itu ajaran hukum yang tertinggi adalah hukum kasih. Pertama dan utama itu kasih. Maka bagaimana caranya kita harus selalu menjadi kasih, selalu mengasihi sesama apapun latar belakangnya, apapun pekerjaan, apapun kondisi ekonomi, apapun agamanya, termasuk agama, apalagi termasuk agamanya, itu kasih kita harus selalu berikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena dalam kitab suci dikatakan, Yesus mengatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita diminta untuk mengasihi sesama itu seperti bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau dalam ajaran Jawa itu namanya tepo seliro. Nah, itu. Kalau kamu dengan diri sendiri saja baik, lah begitu juga dengan sesama. Kamu juga harus baik. Standar yang kamu pakai untuk dirimu sendiri, ya gunakanlah juga ke orang lain. Misalkan kita mau makan itu yang enak-enak, ya kalau kita misalnya memasakkan orang lain ya enak. Kita mau orang lain berbuat adil kepada kita, ya kita harus adil kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai mau enaknya tapi nggak mau melakukan yang baik-baik, gitu. Nggak mau rekoso. Gitu. Oke, begitu. Ya, pemirsa ngobrol inspirasi, luar biasa sekali sesi ngobrol kita hari ini dengan Mas Ega ya, panggilannya Mas Ega selaku penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Bahkan tidak terasa sudah kurang lebih setengah jam kita melakukan obrolan santai dan kita merefleksi bagaimana sih pelayanan juga sentuhan-sentuhan kasih gitu ya bahasanya dari penyuluh kepada umat. Dan tibalah kita di ujung perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ika untuk memberikan ya satu kalimat penutup lah Mas. Kita itu dipanggil untuk menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti bersedia memberikan diri untuk sesama. Maka mari kita bersama-sama menanamkan dalam diri kita masing-masing untuk setia senantiasa semangat melayani sesama melalui pekerjaan kita, melalui apa yang kita punya, melalui kemampuan kita masing-masing, sehingga semakin banyak orang yang menerima berkat, semakin banyak orang yang merasakan sukacita. Begini. Luar biasa sekali. Baik, pemirsa ngobrol inspirasi, demikianlah perjumpaan kita dengan Mas Ega selaku penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Terima kasih sekali Mas Ega sudah hadir. Terima kasih. Mungkin nanti di lain kesempatan ada tema-tema yang lebih menarik juga, karena nanti atau mungkin dengan narasumber lain dari mungkin pemuka agama, mungkin kita bisa jadwalkan. Yang tentu lebih top.
Bersama dengan ini, maka saya Beni Subagja mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Sampai jumpa di program Ngopi selanjutnya. Kantor Kemenag Grobogan, birokrasi bersih melayani sepenuh hati. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.